Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 5 ayat 20-26. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pengampunan mengalahkan dendam. Yesus dengan terang-terangan mengatakan kepada orang-orang yang mendengarkannya bahwa hidup keagamaan mereka harus lebih baik dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mengapa? Karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat hanya sibuk dengan penampilan luar saja. Mereka tampak beragama, namun di dalamnya penuh dengan kebusukan dan jauh dari Allah. Bagaimana caranya supaya hidup keagamaan lebih baik dari mereka? Caranya adalah mengampuni. Ajaran balas dendam beredar pada zaman Yesus, yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi Yesus membawa ajaran yang baru, yakni pengampunan yang sangat bertolak belakang dengan ajaran balas dendam itu. Tetapi apa yang perlu kita lakukan agar bisa mengampuni? Pertama-tama, berdamailah terlebih dahulu dengan Allah. Dengan berdamai dengan Allah, manusia akan merasakan sukacita yang berlimpah. Sukacita ini akan mengalahkan kebencian dan dendam. Jika mampu berdamai terlebih dahulu dengan Allah, maka manusia akan dengan mudah berdamai dengan sesamanya. Saudara-saudariku terkasih, mengampuni memang tidaklah gampang, namun bisa diupayakan. Sakramen pertobatan selalu dibuka oleh gereja bagi umat sebagai sarana berdamai dengan Allah. Menurut pengalaman, orang-orang yang rajin mencari sakramen pertobatan jauh lebih mudah untuk mengampuni
ketimbang mereka yang malas bahkan tidak pernah mencari sakramen pertobatan. Mengapa? Karena pengampunan lewat sakramen ini ternyata membawa damai serta sukacita yang berlimpah dalam diri mereka. Akibatnya, timbul suatu kesadaran mendalam bahwa bila Allah saja rela mengampuni saya, maka saya juga harus mengampuni orang lain. Mari saudara-saudariku terkasih, berdamai dengan Allah terlebih dahulu, supaya kita bisa dengan mudah berdamai dengan orang lain. Semoga demikian. Amin.